wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ciri Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah menurut Suyono 2018 dan Wijono 2019. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nahda Amalia, saya sendiri, Mutia Aulia Aunisa, dan Dipinta Kalista Ayu Trinita. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi latar belakangnya yaitu bahasa Indonesia Ragam Ilmiah merupakan jenis bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah seperti artikel, jurnal, laporan penelitian, atau makalah akademis. Bahasa ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari ragam bahasa lain. Pentingnya pemahaman terhadap ciri-ciri terletak pada kebutuhan untuk menulis karya ilmiah yang berkualitas dan sesuai standar akademik. Menurut Suyono tahun 2018 dan Wijono tahun 2019 memberikan pandangan mereka mengenai ciri-ciri tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja ciri-ciri bahasa Indonesia Ragam Ilmiah menurut Suyono tahun 2018? Yang kedua, bagaimana Wijono tahun 2019 menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia Ragam Ilmiah? Dan yang terakhir, apakah terdapat kesamaan dan perbedaan antara pandangan Suyono dan Wijono mengenai bahasa Indonesia Ragam Ilmiah? Baik, materi selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya. Yang pertama yaitu formal dan objektif. Bahasa ilmiah harus menggunakan gaya bahasa yang formal dan objektif. Ini berarti penulis harus menghindari penggunaan bahasa sehari-hari atau slang, serta memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan berdasarkan pada fakta dan data yang dapat diverifikasi. Objektivitas juga berarti bahwa penulis tidak boleh memasukkan opini pribadi atau bias dalam penulisan. Setiap klaim atau pernyataan harus didukung oleh bukti yang kuat dan relevan. Misalnya, dalam menulis laporan penelitian, penulis harus menyajikan hasil penelitian secara apa adanya untuk mendukung hipotesis tertentu. Yang kedua yaitu ringkas dan padat. Penulisan ilmiah harus ringkas dan padat. Artinya, setiap kalimat dan paragraf harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertele-tele. Informasi yang disampaikan harus langsung ke inti permasalahan tanpa menyertakan informasi yang tidak relevan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti argumen yang disampaikan. Misalnya, dalam penulisan abstrak, penulis harus mampu merangkum seluruh isi penelitian dalam beberapa kalimat yang jelas dan informatif. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang ketiga yaitu konsisten. Konsistensi dalam penulisan ilmiah mencakup beberapa aspek, termasuk penggunaan istilah, format, dan gaya penulisan. Penggunaan istilah yang konsisten membantu menghindari kebingungan bagi pembaca. Format yang konsisten seperti penggunaan heading, subheading, dan penomoran membantu dalam menyusun dokumen yang terstruktur dengan baik. Selanjutnya, contoh penerapan. Sebagai contoh, dalam sebuah makalah penelitian tentang dampak perubahan iklim terhadap pertanian, penulis harus menggunakan istilah-istilah yang konsisten seperti perubahan iklim, pertanian, dan dampak. Penulis juga harus memastikan bahwa setiap bagian dari makalah, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan, mengikuti format yang sama dan menggunakan gaya bahasa yang formal dan objektif. Setiap klaim tentang dampak perubahan iklim harus didukung oleh data dan penelitian yang relevan dan disajikan secara ringkas dan padat. Baik, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya yaitu dengan mengikuti ciri-ciri bahasa Indonesia Ragam Ilmiah ini, penulis dapat menghasilkan karya ilmiah yang tidak hanya informatif, tapi juga dapat dipahami oleh pembaca. Penulisan yang formal, objektif, ringkas dan padat, serta konsisten akan membantu dalam menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sudah jelaskan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.